Hai sahabat Weekly, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat ya. Hari ini kita akan membahas sebuah kasus yang berasal dari Illinois, Amerika Serikat tentang seorang ibu tiri yang bernasib malang. Biasanya sosok ibu tiri sering digambarkan sebagai seorang yang kejam dan mengerikan. Tetapi ibu tiri dalam kasus kali ini justru berakhir dengan menyedihkan. Dirinya sempat dikabarkan menghilang setelah pergi ke sebuah tempat pencucian baju. Tujuh tahun yang lalu, Katrina menikahi Todd, seorang duda yang sudah memiliki 3 orang anak. Pasangan yang tinggal di McChesney Park, Illinois itu tampak bahagia. Katrina tidak keberatan merawat ketiga anak Todd. Dengan penuh kasih sayang, dia menerima ketiganya dan menyayangi mereka layaknya anaknya sendiri. Todd Smith berprofesi sebagai broker investasi. Karir pria itu cukup sukses saat pertama kali bertemu Katrina. Namun belakangan dia mulai terlibat kasus hukum. Mereka yang mengenal pasangan itu mengira bahwa Todd yang menghidupi keluarganya. Namun ternyata Katrina lah yang menjadi tulang punggung keluarga itu. Katrina Smith adalah sosok wanita cantik dan pekerja keras. Karirnya cukup sukses sebagai koordinator sumber daya manusia di sebuah pabrik otomotif lokal. Berkat keahliannya dan kecerdasannya, banyak perusahaan besar menawari Katrina pekerjaan. Tetapi belum ada yang cocok di hati ibu tiri yang baik hati itu. Meski dalam karir Katrina terbilang cukup sukses, sayangnya tidak demikian dengan pernikahannya. Semenjak Todd, suaminya terlibat masalah hukum gara-gara dituduh melakukan penipuan uang nasabah, dirinya harus menggantikan posisi suaminya menghidupi keluarga. Tanggung jawab itu dirasanya terlalu berat dan membebani. Apalagi Katrina merasa Todd sama sekali tidak berusaha membantu meringankan bebannya. Gaya hidup Todd masih tetap mewah tanpa memikirkan ketiga anaknya. Katrina merasa dimanfaatkan oleh laki-laki yang sudah dinikahinya selama 7 tahun itu. Katrina tidak bahagia. Dalam benaknya muncul niat berpisah dari Todd. Hingga suatu hari sebuah tawaran pekerjaan masuk dari perusahaan yang sudah cukup lama diimpikan oleh Katrina. Hatinya senang bukan main. Katrina pun segera membuat janji temu wawancara pada tanggal 23 Oktober tahun 2012. Pada malam sebelum wawancara dengan calon bosnya, Katrina mengirimkan sebuah email terkait rencana wawancara besok lewat laptop suaminya. Setelahnya, Katrina berpamitan pada Todd, lalu pergi ke tempat pencucian baju. Itulah terakhir kali Katrina terlihat hidup. Keesokan harinya, Todd mendapat kabar dari rekan kerja istrinya bahwa Katrina tidak masuk kerja dan bahkan melewatkan wawancara pentingnya. Ketika hingga matahari tenggelam dan masih tidak juga ada kabar keberadaan Katrina, Todd pun melaporkan istrinya menghilang kepada pihak kepolisian. Kepada para detektif yang melakukan penyelidikan, Todd mengatakan bahwa pada tanggal 22 Oktober tahun 2012, Katrina dan dirinya baru saja kembali dari perjalanan mereka ke Washington DC untuk merayakan anniversary pernikahan yang ke-7. Malam itu, setelah membersihkan rumah, Katrina mengirimkan email ke calon bosnya menggunakan laptop miliknya. Kemudian istrinya pamit pergi ke tempat pencucian baju. Itulah kali terakhir Todd melihat istrinya. Karena malam itu, Katrina akan menginap di salah satu apartemen temannya. Todd mengatakan, seorang teman Katrina meminta tolong padanya menjaga apartemen itu selagi kosong. Keesokan paginya pada tanggal 23 Oktober tahun 2012, Todd mengirimkan sebuah SMS untuk menyemangati istrinya namun tidak mendapat respon. Hingga akhirnya mendapat kabar dari rekan-rekan Katrina bahwa istrinya tidak masuk kerja. Todd yang malam itu tampak sangat panik dan sedih mengaku bahwa pernikahannya dengan Katrina sangat bahagia sehingga tidak masuk akal bila Katrina meninggalkannya begitu saja. Laptop milik Todd kemudian diperiksa dan memang benar, ditemukan email yang dikirimkan oleh Katrina semalam menyangkut rencana menghadiri wawancara pagi tadi. Beberapa anggota keluarga, teman, kerabat, bahkan masyarakat sekitar membentuk tim sukarelawan untuk melakukan pencarian. Sedangkan Todd Smith melakukan beberapa konferensi pers di media-media. Dengan berurai air mata, Todd memohon agar Katrina pulang kembali ke rumah.
Perkataan Todd di media itu membuat publik berasumsi Katrina sudah melarikan diri dari rumah. Namun, asumsi publik itu perlahan berubah ketika mobil Katrina akhirnya ditemukan. Mobil itu ditinggalkan begitu saja di sebuah persimpangan sekitar 2 mil dari rumahnya. Satu hal yang menggelitik benak detektif, mobil Katrina terlihat terlalu bersih tanpa noda setitik pun. Seperti seseorang dengan sengaja membersihkannya. Dan saat cairan luminol disemprotkan ke seluruh bagian mobil, benar saja ditemukan banyak jejak yang cocok dengan DNA Katrina. 2 hari kemudian ditemukan beberapa barang bukti lainnya yang semakin menguatkan dugaan pihak kepolisian bahwa sesuatu yang buruk telah menimpa Katrina Smith. Penyelidikan pun berubah dari kasus orang hilang menjadi kasus pembunuhan. Dari hasil investigasi, para detektif mengungkap kronologi sesungguhnya yang terjadi pada Katrina. Ternyata, Katrina berselingkuh dengan seorang rekan kerja di kantornya bernama Guy Gabriel. Hubungan mereka sudah berjalan sekitar 1 tahun sebelumnya. Guy yang sudah beristri dan memiliki anak, mengetahui Katrina memiliki masalah keuangan dalam rumah tangganya. Kepada kekasih gelapnya itu, Katrina sudah sering menceritakan rencananya bercerai dari Todd Smith. Bahkan teman dan sahabat Katrina juga sudah tahu rencananya menceraikan suaminya. Pada awalnya, Katrina sangat percaya diri hubungan gelapnya tidak bakal ketahuan. Namun sekitar 2 minggu sebelum dirinya menghilang, keyakinannya memupus. Kepada teman-temannya, Katrina mengaku ketakutan seperti ada seseorang membuntuti dirinya. Saking takutnya, Katrina membeli sebuah senpi untuk melindungi diri. Katrina tidak tahu siapa orang itu sampai suatu hari seseorang menyebarkan selebaran misterius di parkiran kantor Katrina yang isinya mengungkap perselingkuhannya dengan Guy Gabriel. Semua orang yakin saat itu pelakunya pastilah orang yang menyimpan dendam dan sengaja ingin merusak reputasi Katrina dan Guy. Hari itu, sesampainya di rumah, Katrina segera menyampaikan niat bercerai pada Todd. Tentu saja Todd menolak keinginan Katrina. Dia mengaku masih mencintai dan berharap istrinya tidak pergi. Pertengkaran sempat terjadi saat itu, hingga akhirnya Katrina memutuskan pergi dari rumah. Hari itu Katrina tinggal di apartemen seorang teman, bukan karena dimintai tolong seperti pengakuan Todd sebelumnya, namun karena memang ingin menceraikan suaminya. Dari hasil penyelidikan terbukti bahwa orang yang membuntuti Katrina selama ini adalah Todd Smith, suaminya sendiri. Alat penyadap ditemukan dalam mobil Katrina yang terhubung pada laptop milik Todd. Dalam laptop itu juga ditemukan sebuah folder berisi video Katrina dan Guy. Todd diduga sengaja melakukan semua itu untuk membuktikan perselingkuhannya. Sebenarnya saat Katrina meminta cerai, Todd sudah mengetahui tentang perselingkuhan istrinya dan Guy. Meski sudah pisah rumah, Katrina masih tetap membantu Todd merawat ketiga anaknya. Hingga pada malam tanggal 22 Oktober tahun 2012, Katrina pulang ke rumah berniat beres-beres lalu membawa cucian ke laundry dan setelahnya raib tanpa jejak. Awalnya pihak penyidik mencurigai Guy Gabriel, kekasih gelap Katrina, berkaitan dengan menghilangnya wanita itu. Tetapi pada malam Katrina menghilang, Guy Gabriel sedang bekerja sehingga alibinya cukup kuat. Perhatian penyidik kemudian beralih kepada Todd Smith, suami Katrina, yang paling mungkin sakit hati akibat perselingkuhannya. Banyak pengakuan awal pria itu akhirnya terbukti bohong. Salah satunya tentang pernikahannya yang dikatakan bahagia, padahal pada kenyataannya Katrina berniat menceraikannya. Todd juga menutupi fakta bahwa dirinya dan Katrina sudah 2 minggu pisah rumah. Perbuatannya membuntuti istrinya selama beberapa minggu sebelum wanita itu menghilang, membuktikan Todd memiliki niat buruk pada Katrina. Bukti lain yang tidak bisa disangkal adalah penemuan noda darah milik istrinya dalam garasi. Todd Smith pun akhirnya ditangkap atas tuduhan pembunuhan. Saat diinterogasi, Todd menyangkali tuduhan polisi. Tetapi semua bukti dan fakta di lapangan menguatkan dugaan Todd terkait dengan hilangnya Katrina. Polisi juga memperoleh informasi bahwa Todd pernah merubah nama belakangnya dari Raprager menjadi Smith demi menutupi jejak kejahatan masa remaja. Dia pernah dihukum 90 hari dalam penjara remaja setelah berusaha membakar seluruh keluarganya di dalam rumah. Analisa polisi mengatakan,
Bila Todd mampu melakukan kejahatan keji itu saat masih remaja, tentu akan mudah baginya melakukan kejahatan lain pada Katrina. Tetapi, agar kasus pembunuhan semakin solid di persidangan, jasad Katrina harus segera ditemukan. 3 minggu berlalu setelah Katrina menghilang. Seorang petugas pemadam kebakaran yang sedang bersantai sambil memancing di Sungai Rock melihat tubuh wanita tersangkut pada batang kayu di dekat sungai. Kondisinya begitu buruk hingga identitas wanita itu hanya bisa diidentifikasi berdasarkan catatan gigi. Dan hasilnya itu adalah Katrina Smith. Hasil otopsi menyimpulkan bahwa kematiannya akibat pukulan benda tumpul sebanyak puluhan kali yang menunjukkan perilaku seseorang yang menyimpan dendam. Polisi menduga Todd menghabisi istrinya di dalam garasi sesaat sebelum pergi mencuci baju menggunakan tongkat baseball berbahan aluminium yang ditemukan di dalam rumah mereka. Kemudian tubuhnya dibuang ke sungai dan mobilnya ditinggalkan di lokasi di mana akhirnya ditemukan. Polisi menarik kesimpulan bahwa Todd Smith menghabisi Katrina karena cemburu dan dendam pada wanita itu gara-gara Katrina minta cerai. Meskipun dalam persidangan, Todd Smith masih terus menyangkali perbuatannya dan mengaku tidak bersalah. Namun, para juri lebih percaya pada semua bukti yang ditemukan oleh pihak penyidik. Akhirnya, 5 tahun setelah kematiannya, pada tanggal 4 April tahun 2017, juri memutuskan Todd Smith bersalah dan pria itu dijatuhi hukuman 59 tahun penjara. Demikianlah akhir kasus kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe dulu. Stay safe, stay healthy, and see you in the next case. Terima kasih.